Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang menjelang malam. Hum Swastiastu, Santi Hum, salam sejahtera buat seluruhnya rakyat dan masyarakat Indonesia. Dalam hal kehidupan itu silih berganti, kita selalu menemukan hal-hal yang unik dan menarik, baik itu benda-benda, pusaka maupun hal-hal yang dianggap mengandung energi spiritual. Oleh karena itu, sahabat-sahabat, di petang ini mungkin kita akan diskusi pembahasan benda-benda yang telah ada di Indonesia, baik itu di kerajaan-kerajaan, para pimpinan negara seperti presiden, gubernur, wakil gubernur. Tentu benda-benda itu pasti memiliki nilai mistik yang tinggi, sehingga ditempatkan di rumah-rumah atau kediaman bahkan di seluruh dunia. Hal itu wajar-wajar dalil saintis dan penelitian, mungkin mencari teorinya Einstein, yaitu ruangan itu di panjang kali lebar itu terjadi ruangan, tapi kalau dikali X lagi maka terjadi sebuah energi spiritual. Begitu juga benda-benda gaib. Bisa saja kalau seandainya hal-hal itu terjadi di kalangan masyarakat kita Indonesia terutama, karena prinsip masyarakat Indonesia itu dalam bahasa Inggris jelas, dalam bahasa-bahasa orang dulu, west is west, east is east, barat adalah barat, timur adalah timur. The principle of Gaiden, prinsip kehidupan. West is material, bahwa kehidupan orang barat itu materi yang nyata. But the principle people is, yaitu prinsipnya timur, orang-orang timur, yaitu immaterial, yang artinya tidak materi, banyak mengandung hal-hal kegaiban gitu. Mungkin ada pertanyaan dari sahabat Ratu Tunyuskar, baik itu pertanyaan tingkat benda-benda yang ada. Silakan. Ya, makasih atas kesempatan untuk kita bertanya. Assalamualaikum. Baiklah, apakah benar keris pusaka yang ada di rumahnya Gusar Legend pernah dipegang Presiden Soeharto selama 35 tahun? Dengar-dengar katanya keris itu bisa bermanfaat bagi pemiliknya, terutama seorang pemimpin, apalagi yang sudah berkeluarga. Nah, bagaimana jika ada seseorang yang ingin memiliki keris itu? Apakah bisa atau gimana? Ya, terima kasih atas pertanyaannya Ratu Tunyuskar. Memang benar, dalam cerita yang disampaikan oleh Raden Mulyo selaku Kepala Logistik Mabes Polri, pusaka itu pernah dipinjem oleh Bu Tin Soeharto dan Pak Harto selama 35 tahun. Tahun 95-an lah itu diambil sebelum Bu Tin meninggal dunia, itu diambil pusaka itu, diminta lagi oleh Pak Raden Mulyo Kusumo, terus kurun waktu dia pegang, terus kurun waktu berikan ke saya sebelum beliau meninggal. Nah, memang pusaka itu menurut cerita, kalau seorang pemimpin agar rumah tangganya mempunyai sebuah keharmonisan
yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, bisa berfungsi dan bermanfaat. Karena mungkin sejarahnya dulu, sejarahnya pusaka itu empunya ketika membuatkan untuk Prabu Jayabaya itu memohon agar pusaka yang memegang pusaka itu dengan membuat itu untuk rumah tangga yang harmonis, toto tentrem raharjo gitu, di dalam sebuah keraton pada saat itu empunya membikinkan itu, sehingga sampai sekarang itu permohonan itu diijabah dengan sebuah tanda pusaka, yaitu pusaka yang ada di saya ada dua, memang laki dan perempuan. Sebenarnya saya itu pusaka itu memang sejarahnya dari konon cerita dari Raden Mulya itu dari Prabu Jayabaya, udah usianya hampir ratusan tahun ya, karena beliau meninggalkan itu 3 ke saya itu. Pertama pusaka 2, 1 pasang itu laki perempuan, sama pusaka itu ya, sama Pustaka Wedo Sasongko Cokro Manggilingan, yaitu tentang sejarah kerajaan Majapahit sampai mantra-mantra sampai ilmu mukso di situ pustaka itu, sampai tata cara untuk mengatur masyarakat, filosofi huruf Jawa dan membentuk pemerintahan dan sebagainya. Tapi di kerangka kerajaan Majapahit dan kerajaan-kerajaan terdahulu pustaka itu. Nah, kembali dengan pertanyaan tadi, bagaimana untuk memiliki, jika ada orang memiliki atau meminjam lah ya, meminjam, otomatis kalau memang dia seorang pemimpin, karena itu juga dipegang oleh raja dan dipegang presiden, saya ini kan saya berikan kalau beliau mau, tapi dengan satu catatan, karena penjagaan itu saya juga sudah bertahun-tahun ya, otomatis harus ada sharing dulu. Jadi kalau saya bicara berapa harga materinya, saya tidak bisa ukur dengan materi, tidak bisa diukur dengan uang dan materi seperti mobil dan rumah dan sebagainya, karena itu ukurannya sejarah dan ukurannya adalah manfaat dari pusaka yang begitu tua yang dititipkan ke Raden Mulya sampai ke saya. Memang Raden Mulya sendiri rumah tangganya ayam-ayam aja, nggak pernah terjadi ini. Nah, sejarahnya ketika pusaka itu diambil dari Buktin kemudian meninggal dunia itu, terus sampai diberikan ke saya. Kembali saya ulang, jika ada pejabat lah ya, enggak itu presiden, gubernur, pangdam, panglima, kapolri, atau pangap, atau ketua di MPR, atau bupati, lurah, atau camat ya, kalau dia seandainya tertarik atau ingin ya, Gusar itu buat saya dong, oke, boleh saja, tapi satu catatan, karena itu juga ada wasiatnya, ada titipannya, konsekuensinya ya harus dia mengikuti hal-hal yang sifatnya kebaikan, baik itu untuk leluhur, untuk masyarakat, untuk Indonesia, dan juga untuk tatanan kehidupan. Sebab zaman sekarang ini banyak pusaka-pusaka itu bagus-bagus modelnya, ada ukir-ukirannya seperti ular naga ini, karena mungkin empu-empu sekarang atau yang buat itu empu-empu sekarang ya, bukan zaman dulu, itu mungkin lebih kreatif dalam dunia seninya, sehingga pusaka-pusaka ada emasnya tengah-tengah, seakan-akan pusaka itu mempunyai nilai estetika tinggi. Memang benar dalam dunia seni, tapi di dalam dunia spiritual mungkin tidak ada apa-apanya. Justru pusaka yang di tempat saya itu walaupun kelihatan sepele, tapi itu nilai mistiknya dan nilai artistiknya juga ada, terutama nilai spiritualnya ya, karena di situ ada kandungan-kandungan doa para empu zaman dulu, dan mungkin berbagai puasa tirakat yang dilakukan gitu.
memang sepele, kerisnya biasa-biasa aja, tapi bukan masalah nilai estetikanya, tapi siapa yang pernah memegang kan itu. Nah, Pak Harto aja megang selama 35 tahun, akhirnya berumah tangga bertahan gitu. Itu sebuah pertanyaan. Terima kasih. Ini disebut pertanyaan tingkat rahasia tinggi ya. Ada Iya. pertanyaan lagi? Sudah 7 menit ini. Cukup Jat. Hah? Terima kasih. Terima kasih sudah dijelaskan gamblang. Ya. Oke. Begitu aja sahabat-sahabat tadi pertanyaan dari Ratu Tunjung Sekar. Beliau itu sebenarnya mudah-mudahan rezeki Ratu Tunjung Sekar itu lancar ya. Segala yang diusahakan berhasil. Kita doakan sahabat-sahabat. Baik sahabat-sahabat saya di dunia nyata maupun di dunia kelembutan kegaiban, semoga turut membantu agar bahagia dunia akhirat, sukses lahir dan batin, selamat di dunia dan akhirat kita semua yang kumpul di sini ya. Akhir kata apabila ada kebenarannya itu datangnya dari Sang Hyang Widi atau Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan yang Maha Kuasa atau apapun sebutannya. Tapi apabila ada kekilapan dan kesalahannya, ya itu karena kemiskinan ilmu saya, anak bilhumin ilmi, anak ilmi karena kelemahan ilmu saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bitakallah. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.